Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Esau yang menjual hak kesulungannya demi satu sup. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang seorang tokoh Alkitab, yaitu seorang wanita yang luar biasa. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Maria Magdalena dari kegelapan menuju terang. Ia dikenal sebagai perempuan berdosa, dikucilkan oleh masyarakat, dihantui masa lalu, dan dianggap tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi justru kepada perempuan ini, Yesus menampakkan diri pertama kali setelah kebangkitannya. Inilah kisah tentang Maria Magdalena, perempuan yang diubahkan oleh kasih Yesus. 1. Hidup dalam kegelapan. Maria berasal dari kota Magdala, sebuah kota kecil di tepi Danau Galilea, tempat perdagangan ikan dan kehidupan yang ramai. Nama Maria Magdalena berarti Maria dari Magdala. Namun di balik nama itu ada kisah kelam. Alkitab mencatat bahwa 7 roh jahat pernah merasuki dirinya. Lukas 8 ayat 2. Angka 7 dalam Alkitab sering melambangkan kesempurnaan atau totalitas. Artinya Maria benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh kuasa kegelapan. Kehidupan sebelum bertemu Yesus. Maria mungkin hidup dalam penderitaan batin dan sosial. Ia mungkin mengalami gangguan jiwa atau kerasukan yang membuatnya tidak bisa hidup normal. Orang-orang sekitar menganggapnya najis, menjauh darinya, bahkan mungkin menghina dia. Ia terisolasi, hidup tanpa kasih, tanpa arah, dan tanpa damai. Hidupnya bisa kita gambarkan seperti seseorang yang terperangkap dalam masa lalu kelam, penuh rasa bersalah, dan tidak punya harapan untuk berubah. Pertemuan dengan Yesus. Namun, segalanya berubah ketika Yesus datang. Yesus tidak menolak Maria seperti orang lain. Ia justru melihat hati dan luka terdalamnya. Dengan kasih dan kuasanya, Yesus mengusir 7 roh jahat dari dalam diri Maria. Dalam sekejap, hidup yang dulunya penuh kegelapan berubah menjadi terang dan pembebasan. Itulah momen transformasi rohani yang sejati dari budak dosa menjadi anak Allah yang merdeka. Makna dari bagian ini adalah 1. Yesus datang untuk membebaskan yang terikat. Sama seperti Maria, banyak orang hidup dalam penjara dosa, luka batin, atau masa lalu. Tapi kasih Yesus sanggup memerdekakan siapapun yang datang kepadanya. 2. Kasih Allah tidak memandang masa lalu. Dunia mungkin melihat kesalahan kita, tapi Yesus melihat potensi dan nilai yang Ia tanam di dalam kita. 3. Setiap orang bisa dipulihkan, tidak peduli seberapa gelap masa lalumu, di dalam Yesus selalu ada awal yang baru. 2. Mengikuti dan melayani Yesus. Setelah Yesus membebaskannya dari 7 roh jahat, Maria tidak kembali ke kehidupan lamanya. Sebaliknya, ia memilih untuk mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Keputusannya ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati selalu diikuti dengan perubahan arah hidup. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk melayani. Perjalanan bersama Yesus, Lukas 8 ayat 1-3 mencatat bahwa Maria Magdalena termasuk di antara para perempuan yang mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Mereka berjalan bersama dari kota ke kota, mendengarkan pengajarannya, dan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi. Bersama beberapa perempuan lain seperti Yohana dan Susana Maria, juga menyokong pelayanan Yesus dengan hartanya. Artinya, ia memberi apa yang ia miliki untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mungkin harta itu tidak banyak, tapi bagi Yesus, yang penting adalah ketulusan hatinya. Makna pelayanan Maria. Maria tidak hanya mengikuti Yesus karena rasa kagum,
tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Ia tahu hidupnya dulu telah hancur, dan kini ia diselamatkan. Kesetiaan dan pelayanannya lahir dari rasa cinta dan terima kasih yang nyata. Dalam budaya Yahudi waktu itu, perempuan tidak dianggap penting dalam pelayanan rohani. Namun Yesus menerima mereka, menghargai mereka, dan memberi ruang bagi mereka untuk melayani. Maria Magdalena menjadi bukti bahwa Tuhan melihat hati, bukan status atau jenis kelamin. Makna dari bagian ini adalah pertobatan sejati menghasilkan pelayanan. Saat seseorang sungguh mengenal kasih Tuhan, ia akan terdorong untuk memberi kembali waktu, tenaga, dan hidupnya. 2. Kasih yang diterima harus diteruskan. Maria tidak menyimpan pengalaman disembuhkan itu untuk dirinya sendiri, tapi ia menjadikannya motivasi untuk melayani Tuhan. 3. Tuhan menghargai setiap pelayanan sekecil apapun. Tidak semua orang bisa berkhotbah, tapi setiap orang bisa melayani dengan kasih, dukungan, dan kesetiaan seperti Maria. Setelah dibebaskan dari kegelapan, Maria tidak kembali pada masa lalunya. Ia memilih mengikuti Yesus, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Dengan setia, ia melayani bersama perempuan-perempuan lain, membuktikan bahwa siapapun, bahkan yang dulu terbuang, dapat menjadi alat di tangan Tuhan. 3. Di bawah kaki salib. Ketika Yesus ditangkap, banyak pengikutnya lari karena takut. Bahkan sebagian murid laki-laki bersembunyi, mereka takut ditangkap juga. Namun di tengah suasana itu, Maria Magdalena tetap tinggal. Ia tidak pergi, tidak sembunyi, meskipun tahu bahwa ikut bersama Yesus bisa berbahaya. Di kaki salib, ia berdiri bersama Maria, ibu Yesus, dan beberapa perempuan lain, menyaksikan sendiri penderitaan sang guru yang ia kasihi. Menyaksikan penderitaan Yesus. Bayangkan perasaan Maria saat melihat Yesus disalibkan. Orang yang dulu menyembuhkan dan membebaskannya kini tergantung di kayu salib. Orang yang memberi hidup kepadanya kini menghadapi kematian. Namun Maria tidak berpaling. Ia tetap setia berdiri di sana meski hatinya hancur. Ia menangis tetapi tidak pergi. Itulah wujud cinta dan kesetiaan sejati bertahan bahkan saat segalanya tampak berakhir. Kesetiaan di tengah kegelapan. Maria tahu betul siapa Yesus baginya. Dialah yang menyelamatkan aku dari kegelapan. Jadi, bagaimana mungkin ia meninggalkannya saat dunia menolaknya? Ia memilih untuk tetap dekat, berbagi penderitaan bersama Tuhannya. Dan itu membuatnya berbeda dari banyak orang lain yang hanya setia di saat keadaan baik. Makna dari bagian ini adalah 1. Kasih sejati tidak tergantung pada keadaan. Maria mengasihi Yesus bukan karena mukjizatnya, tapi karena siapa Yesus itu bagi hidupnya. Kedua, kesetiaan diuji di masa sulit. Di kaki salib, Maria membuktikan bahwa imannya tidak goyah meskipun harapan seolah padam. 3. Tuhan melihat air mata orang yang setia. Air mata Maria di bawah salib tidak sia-sia karena kasih dan kesetiaannya akan segera diberi upah di pagi kebangkitan. 4. Menjadi saksi kebangkitan. 3 hari setelah Yesus disalibkan, pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, Maria pergi ke kubur. Ia membawa rempah-rempah untuk mengurapi tubuh Yesus, bukti bahwa kasih dan pengabdiannya tidak berhenti walau Yesus telah mati. Namun saat tiba di kubur, batu penutup sudah terguling. Kubur itu kosong. Panik dan bingung, Maria berlari memberitahu murid-murid, Tuhan telah diambil dari kubur dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Petrus dan Yohanes datang melihat lalu pulang. Tapi Maria tetap tinggal di situ menangis di depan kubur. Ia tidak mau pergi karena cintanya kepada Yesus terlalu besar. Pertemuan yang mengubah segalanya. Saat ia menangis, Maria melihat 2 malaikat duduk di dalam kubur. Mereka bertanya, "Perempuan, mengapa engkau menangis?" Ia menjawab, "Tuhanku telah diambil dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ketika ia menoleh ke belakang,
Ia melihat seseorang berdiri tapi ia tidak mengenalinya. Pria itu bertanya, "Perempuan, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria mengira itu penjaga taman, lalu berkata, "Tuan, jika engkau telah mengambil dia, katakan di mana engkau meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Dan saat itulah pria itu memanggil namanya, "Maria!" Dalam sekejap matanya terbuka, ia mengenali suara itu. Itu Yesus, hidup, bangkit dari kematian. Maria berseru dengan air mata sukacita, "Rabuni!" Artinya, guru. Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa aku telah bangkit." Saksi pertama kebangkitan, Maria pun berlari kepada para murid dan berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Ia menjadi orang pertama yang melihat Yesus setelah kebangkitan. Perempuan yang dulu dipandang rendah oleh dunia kini menjadi pembawa kabar terbesar dalam sejarah manusia, bahwa Yesus hidup. Makna dari bagian ini adalah: 1. Kesetiaan Maria berbuah kemuliaan. Karena ia tidak meninggalkan Tuhan di masa gelap, Tuhan mempercayakan kepadanya kabar terang pertama, kebangkitan. 2. Tuhan mengenal nama kita secara pribadi. Sama seperti ia memanggil Maria, ia juga mengenal setiap anaknya secara pribadi. 3. Kabar kebangkitan harus disampaikan. Maria tidak menyimpan sukacita itu sendiri, ia berlari untuk memberitakan bahwa Yesus hidup. Begitu juga kita harus menyampaikan harapan ini kepada dunia. Maria Magdalena mengingatkan kita bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk diterangi. Kasih Yesus mampu mengubah kehidupan yang hancur menjadi kisah yang penuh harapan. Sama seperti Maria, kita pun dipanggil untuk bangkit dari masa lalu dan menjadi saksi kasih Kristus di dunia ini. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Maria Magdalena. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.